Lebaran Idul Fitri sudah dilewati dengan sukacita dan dirayakannya secara virtual seperti anjuran pemerintah karena pandemi masih bercokol. Namun, tak sedikit yang merayakannya secara offline karena mereka berhasil menjebol pintu penyekatan mudik Lebaran dengan beragam cara, mulai dari merengek, menyamar, hingga upaya mengelabui petugas. Nafsu mudik memang tak kuasa lagi dibendung karena larangan pulang kampung ini merupakan tahun kedua diterapkan sejak pandemi COVID-19 hadir di Indonesia pada awal tahun 2020. Apalagi tradisi mudik sudah begitu melekat, tapi ancaman virus corona kian garang hingga dibutuhkan nalar cerdas demi keselamatan dan kemaslahatan. Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik Hari Raya Idul Fitri dan pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Mereka yang berhasil lolos mudik pastinya akan kembali ke tempatnya beraktivitas, terutama buat para pekerja. Inilah persoalan yang harus ditangani secara ketat dengan tujuan awal, yakni menekan sebaran virus corona di bumi pertiwi. Apalagi virus ini sudah berubah muka teramat banyak. Bahkan, mutasi virus baru dari berbagai wilayah seperti di Inggris, India, Brazil, dan juga tetangga jiran dikabarkan sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia. Sungguh mengerikan. Itulah alasan pemerintah masih melarang mudik atau perjalanan luar kota yang berlaku sejak 6-17 Mei 2021. Hanya kendaraan dan keperluan tertentu saja yang diperbolehkan bepergian pada masa itu. Rencananya, penyekatan bakal dilonggarkan mulai 18 Mei 2021. Namun, perjalanan keluar kota tetap mewajibkan sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Area penyekatan menjadi filter untuk mendeteksi agar virus dalam inang manusia tidak ikut berlebaran, menginfeksi, dan memperparah kondisi hingga tak berkesudahan. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Provinsi Lampung pada 14 Mei 2021, tercatat ada 16.886 kasus konfirmasi dengan total kematian 928 orang. Lalu, dari 15 kabupaten kota yang ada di bumi Ruwajurai, hanya Kabupaten Tanggamus yang zona kuning. Selebihnya, oranye. Ini tentunya menjadi kewaspadaan kita semua. Ancaman virus corona tidaklah main-main. Usai pelarangan, pemerintah pun pada 18-24 Mei 2021 kembali menetapkan masa pengetatan syarat perjalanan. Masyarakat yang menggunakan transportasi umum atau pribadi harus mengikuti sejumlah ketentuan. Syarat-syarat tersebut diantaranya surat negatif COVID-19 yang berlaku 24 jam untuk tes usap atau swab, tes PCR, dan swab antigen. Dan hasil tes genose yang berlaku pada hari keberangkatan perjalanan. Ini berlaku untuk semua moda transportasi, terutama di Pelabuhan Bakauheni yang menjadi gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Langkah antisipasi pemerintah Provinsi Lampung dengan membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus penanganan pemeriksaan COVID-19 arus balik melalui mandatory test atau rapid test antigen di Pelabuhan Bakauheni harus didukung sepenuhnya. Dalam Surat Perintah Tugas Nomor 825-47-SPT-Posko-2021 yang ditandatangani langsung Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, Arinal Junaidi, tertanggal 14 Mei 2021, nantinya petugas Satgasus akan melaksanakan mandatory check atas dokumen RT-PCR, swab tes antigen, dan genose di pintu penyekatan Pelabuhan Bakauheni untuk semua pelaku perjalanan. Kemudian, memperketat pemeriksaan secara teliti dan seksama berupa mandatory test dan melakukan karantina jika diketemukan pemudik yang positif COVID-19 sesuai prosedur yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam dukungan peralatan mandatory test dan dukungan personal pemeriksaan. Kita patut dukung para petugas yang melaksanakan tugas mulia ini dan menjaga marwah mereka agar tak terpancing oleh beragam iming-iming pemudik.